Berada di grup berat, beginilah kekuatan lawan timnas U23 di Piala Asia U23 Qatar. Timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebagai tuan rumah, Qatar serius mempersiapkan tim untuk menghadapi Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Dalam babak kualifikasi grup B, Qatar menunjukkan dominasi atas lawan-lawannya. Salah satunya Qatar mengalahkan Korea Selatan, menjadi awal yang menjanjikan dengan kemenangan 2-0, mencukur Myanmar dengan skor 6-0. Terakhir mereka menang tipis 1-0 melawan Kirgistan. Qatar mencetak 9 gol tanpa kebobolan. Federasi Sepak Bola Qatar telah mengonfirmasi kehadiran 3 pemain berpengalaman dari Liga Spanyol untuk memperkuat skuad mereka. Ketiganya adalah Mubarak Shanan, Mohamed Khaled Hassan, dan Hashemi Al-Hussein. Keberadaan mereka bersama pemain-pemain lain seperti Jassem Gaber dan Mostafa Meshal dan Tamim Al-Abdullah. Dia mencetak 3 gol dalam 10 pertandingan untuk timnas senior Qatar. Bersama timnas U23 Qatar, Al-Abdullah mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan dan menjadi ancaman serius bagi tim asuhan Shin Tae-yong di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024. Sebelum melakoni turnamen, sesungguhnya timnas U23 Qatar telah menjalani 4 laga uji coba. Pertandingan uji coba terakhir Qatar adalah dengan melawan negara tetangga kita Malaysia pada 8 April dengan kemenangan 1-0. Gol Qatar dicetak oleh Ahmed Al-Rawi. Berikut merupakan hasil pertandingan uji coba timnas Qatar U23. Pada pertandingan kedua, timnas U23 akan berhadapan dengan timnas Australia U23 pada tanggal 18 April 2024. Timnas Australia U23 lolos ke putaran final dengan status juara grup I dengan 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani pada kualifikasi Piala Asia U23, di mana timnas Australia U23 melibas Laos dengan skor 7-1 dan bermain imbang menghadapi Tajikistan dengan skor 1-1. Australia tidak pernah absen sejak Piala Asia U23 pertama kali digelar mulai 2013. Pada edisi perdana, Australia melaju sampai babak perempat final. Pencapaian tertinggi dari tim ini adalah finish ketiga pada edisi 2020 lalu. Pelatih timnas Australia U23, Tony Vidmar, telah memutuskan 23 nama yang bakal dibawanya. Dalam skuad tersebut, mayoritas dihuni pemain yang berkarier di Liga Australia A-League. Sisanya 7 pemain berkarier di luar negeri. Di posisi kiper ada Stephen Hall, pemain Brighton and Hove Albion. Kemudian di posisi bek ada Jacob Italiano yang merupakan pemain Borussia Mönchengladbach dan Alexander Popovic yang berkarier bersama Gwangju FC di Liga Korea Selatan. Di posisi tengah ada Rhys Yuley yang bermain untuk Westerlo di Liga Belgia, dan di posisi penyerang ada 3 nama, yakni Garang Kuol, pemain Volendam, Adrian Segecic di klub Dordrecht Liga Belanda, serta Mohamed Toure di Paris FC Liga Prancis. Pada laga pamungkas, timnas U23 akan menghadapi timnas Yordania pada tanggal 21 April. Yordania U23 telah menunjukkan kualitasnya dengan meraih hasil sempurna dalam fase kualifikasi Piala Asia U23. Mereka berhasil memenangkan semua pertandingan di grup A tanpa kebobolan satupun. Kemenangan besar 9-0 atas Brunei Darussalam, disusul dengan kemenangan tipis 1-0 atas Oman, dan 2-0 atas Suriah menandai dominasi mereka di babak kualifikasi. Dari hasil tersebut, bukan tak mungkin Yordania adalah salah satu lawan terberat timnas U23. Dalam skuad Yordania U23 terdapat beberapa pemain yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia U23. Salah satunya adalah Wasim Al-Rialat, gelandang serang yang berhasil mencetak 3 gol dalam fase kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Selain Al-Rialat, Mohannad Abu Taha,
juga merupakan pemain yang harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia U23. Abu Taha, seorang striker yang juga dapat bermain di berbagai posisi lini serang, telah menunjukkan ketajamannya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Kombinasi antara Alrialat dan Abu Taha dapat menjadi ancaman ganda bagi pertahanan Timnas Indonesia U23. Timnas U23 Yordania telah melakukan 2 laga uji coba. Laga pertama kalah dari Cina dengan skor tipis 1-0, lalu menang melawan Vietnam dengan drama adu penalti.